Bismillahirrahmanirrahim. In kanat ainul qalbi
tanzuru annallaha wahidun fi minnatihi. Para salikin, para penempuh jalan rohani, siapa itu? Saheta kurang sadaya kita semua. Para salikin, para rohilin, para orang-orang yang melakukan perjalanan ruhani kepada Allah, kita harus belajar. Seperti kemarin dibahas, mana saya rohaninya kok berjalan-berjalan, gak bangun Ka'bah, bangun. Cara melihatnya, para yang menyaksikannya, jangan diserupakan, jangan disamakan seperti bangunnya di film ruh itu. Jadi ruh kita jangan diserupakan dengan Jasper, lumpang, kelayang. Yang begitu mah bukan ruh, yang begitu mah namanya sukma. Sana belajar masih foto kerjanya ayat senang sok mentajan 40 pe masuk di makanya tajan kedewet masuk mau kadang-kadang di mama jingkolin takurna suyani. Para salikin, para penempuh jalan rohani kita, jadi ingatnya kita bahwa kita lagi menempuhkan perjalanan rohani, merasa berat sekali dan mengakui tidak akan bisa kecuali dengan pertolongan Allah. Juga itu kalau diseumpamakan dengan jasad itu sudah mulai melek, bentar, tapi belum melangkah, belum bangun. Culak, cungkrang, cinggel. Model jamin kali kudang ya, cungkrang. Kita ingat bahwa rohani kita tak akan bangun. Kita ingat tidak berdaya sama sekali, tak akan bisa kecuali dengan pertolongan Allah. Itu kalau di fisik itu baru bentar, cungkrang, cinggil. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada sebagian orang, bahkan banyak, sebagian tapi lebih banyak, bukan di kalangan orang yang hanya menjalankan syariat, bahkan orang yang bertorikot dan kemudian menjalankan zikir, tapi pengawal ilmunya untuk dia itu kurang, akhirnya macet. Kendaraannya kan zikir, kemudian pengawal untuk berjalannya itu ilmu, selawat, pengawal. Seperti kita masuk jalan tol, kalau pengen cepat masuk jalan ada pengawal. Mobilnya bagus, mobil kita nih siap, bagus, mesinnya bagus, supirnya bagus, pengawalnya ada. Mana itu ilmu tasawufnya, ilmu tarikatnya, pengawal. Salawat ini pengawal supaya lebih lancar, supaya lebih maslahat, lebih cepat dalam perjalanan rohaninya pulang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita tanya diri kita ini sudah mau pulang belum? Tanya. Sering lah tanya itu. Iya Allah, sayang balik kan? Bukan mati ya, bukan meninggal, lain naon.
Kalau orang belum ada keinginan untuk pulang usul kepada Allah, maka dia main agamanya pasti main-main. Sebanyak apapun itu ilmunya, main-main. Sehebat apapun ilmu agamanya, hebat-hebat masa kolong langit, pasti main-main. Kalau dia belum punya tujuan, belum berkeinginan ingin pulang kepada Allah. Yang dia galang hanyalah dakwah untuk kemasyhuran, untuk ketenaran. Yang dia galang adalah pembangunan dakwah lahiriah. Main-main takkan sungguh-sungguh. Yang dikejar adalah kepuasan nafsaniyah. Tinggal kembalikan kepada kita. Orang banting pulang menghafalkan Al-Quran, membanting tulang menghafalkan ratusan hadis, ribuan hadis. Kalau belum ada tujuan pulang kepada Allah, belum ada tujuan ingin mencari ridho Allah dan tujuan pulang kepada Allah, maka dalam perjalanannya akan banyak lupa, leha-leha, dan kemudian main-main, bulak-belok gitu. Melihat yang bening di sini, yang memukau di sini, kayaknya begini enak nih, dijalankan itu. Kalau melakukan begini mah kayaknya lebih tenang nih, begitu lagi kita. Nggak ada target. Tinggal tanya diri kita semua, tanya, sudah ingin pulang belum? Tahu enggak kita harus segera pulang? Satu, sudah ingin enggak nih kita pulang? Kalau belum ingin pasti main-main, walaupun diperbanyak ilmunya. Oh ngaji doi. Tapi rohaninya belum dibangunkan, maka dia kalah. Nafsu nantinya yang bergerak, yang menguasai fisik isinya, ininya nafsu. Lain diajak Allah, tapi diajak nonggengan Gusti Allah. Kurang melamun ayah jalani kalau ada orang yang terhormat kemudian kita tunggingi, pantas kan? Layak nggak? Ya Allah kurang ditongengan, manusia aja nggak layak, nggak bagus, nggak boleh. Sehingga dulu kejadian Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau begini, kebanyakan orangnya kemudian nggak bisa hidup lama, apa? Kalau dibelakangi Tuan Syekh Abdul Qadir, dibelakangi saja nggak boleh Tuan Syekh Abdul Qadir. Karena apa ya, itu sudah sempurna kepanaannya dengan Allah dan baginda Nabi. Burung lewat di atasnya jatuh langsung mati. Sebut namanya tak punya wudu, langsung putus lehernya. Tujuan saya dulu di sini. Apalagi belok ayah hatinya, nggak percaya kepada Tuhan saya dulu, langsung hidayahnya dicopot. Kita bicara dulu siapa kita, salihin, dan kemudian salihin itu yang menempuh perjalanan rohani. Orang yang sudah ingin pulang dan sudah mulai melakukan perjalanan, dikirnya dilaksanakan, dan kemudian wawasannya digali, dicari untuk dalam perjalanan itu, untuk menjadi pengawal dalam perjalanan rohani. Terlepas fisiknya terserah jadi apa saja, mau jadi pedagang, saya kan orang biasa, ya nggak apa-apa. Dulu di zaman Kanjeng Nabi kan nggak jadi ulama semua sahabat, ada yang dagang, ada yang tani, ada yang kuli, semua. Tapi rohaninya dibimbing oleh Nabi, dibangunkan semuanya, diajak pulang semua. Berhubung yang beginiannya nih di ajaran Nabi nggak dibukakan sekarang ini, dibukakannya hanya
kisah-kisah dohirnya saja, perjalanan khusus begini enggak. Semuanya fi ahli Rasulullah. So, masukkan lagi. Tidak. Gimana tadi? In kanat ainul qalbi tanzuru annallaha wahidun fi minnatihi. Kalau minam tadi? In kanat ainul qalbi tanzuru annallaha wahidun fi minnatihi. Minnatihi. Kalau kita semua seorang salikin, hatinya sudah bisa menyaksikan bahwa semua yang datang kepada kita, kenikmatan lahiriah, batiniyah, zahir dan batin itu, hati kita sudah memandang ini semua pemberian adalah Allah yang berikan. Kalau seorang salikin, kita semua salikin, kalau kita semua sudah melihat, menyaksikan dalam semua anugerah, dalam semua kenikmatan adalah semuanya itu hanyalah Allah yang esa yang memberikannya. Hanya satu-satunya sang pemberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salikin sudah begitu, sudah hanya satu yang disaksikannya, sudah hanya satu yang dilihatnya, hanya Allah. Dalam semua pemberian, dalam semua anugerah yang datang kepada dirinya, yang dilihat itu hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, terus Fasyari'atu taqtadi annahu la budda min syukri khaliqatihi. Fasyari'atu taqtadi annahu la budda min syukri khaliqatihi. La budda li syukri khaliqatihi. Kemudian langkahnya, ya, batinya menyaksikan hanya Allah satu-satunya sang pemberi. Dan kemudian langkah syariatnya, langkah dohirnya untuk salikin dalam menyaksikan semua anugerah yang datang, semua kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya, hatinya melihat Allah, menyaksikan Allah yang satu, ini semua dari Allah. Dan kemudian fisiknya berterima kasih kepada orang yang menjadi pelantara kenikmatan itu. Saya mengantarkan berkat mohon ya, seperti dalam hadis, la yashkurullaha ta'ala man la yashkurun nas. Belum sempurna dianggap cukup, belum sempurna syukurnya kepada Allah kalau belum syukur kepada orang yang menjadi pelantaranya. Itu seimbang. Itu salikin begitu nanti. Salikin. Mohon ya. Terima kasih ke orangnya. Batinnya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menggerakkan dia. Orang yang menolong, orang yang memberi, Allah yang memberi, Allah yang menganugerahkan kepada orang itu kekuatan untuk menolong kita, untuk memberikan sesuatu kepada kita. Ya. Wa anna an-nasa fi dzalika ala salasati aqsami. Dalam hal syukur
orang itu manusia terbagi menjadi 3 bagian, 3 golongan orang. Orang yang menghadapi pemberian Allah, anugerah dari Allah itu digolongkan menjadi 3 golongan orang. Satu, yang pertama, Ghafilin munhimuka bi ghaflatihi qawiyat da'iratu hissihi. jadi orang ketika mendapatkan anugerah dari Allah, pemberian Allah, rezeki dari Allah, kenikmatan dari Allah, ada 3 tipe orang, 3 golongan orang. Yang pertama, orang yang lupa. Ghafilun Munhimuka bi ghaflatihi. orang yang lupanya lupa sangat, lupa banget. Lupanya lupa sekali, Allah tidak diadakan. Seperti aliran apa? Tidak mengakui Allah. PKI, ateis. Nah, orang yang sangat lupa sekali, kemudian dia itu cenderungnya, bahasa Tuhan, Qawiyat da'iratu hissihi. qawiyat dairatu hissihi, kecenderungan fisiknya yang menguasai tabiat fisiknya, yang menguasai dia ini. Dohir dan batinnya hanya fisiknya, daerah fisiknya. Yang dia sadari hanya fisik. Tenaga akal. Kayak hukum rimba aja. Yang mana kuat itu yang menang. Yang mana yang hebat itu yang menang, yang unggul. Allah tidak adakan. Dan ketika berjuang karena aku, ketika ada yang nolong karena dia. Jadi Allah enggak dilihat sama sekali. Itu orang yang kelewatan bodoh. Enggak dikaitkan sama sekali, Allahnya enggak diajak. Kadang-kadang kita juga keceplosan, mundur sama mau dengan naon. Allah mahnya nonton unggul di langit. Orang lain gitu. Orang lain. Kasub kan wetan tuh. Allah mah nonton unggul di langit. Oke, kurang nonton sholat disiksa di akhirat. Ngaku nama Ahlussunnah wal Jamaah, tapi akidahna harus gitu. Allah sih nongkrong di langit. Nongkrong ya Allah di langit, ngeliat orang makan sekarang. Si itu tuh sholat, awas tuh. Si itu makan maksiat, awas tuh. Kita semua itu jadi yang harus diluruskan. Allah itu maha hadir, maha ada, dan adanya kita oleh Allah. Kita diciptakan itu bukan dulu. Bagi Allah waktu itu tidak ada. Waktu ada itu kita untuk kita. Pertumbuhan kulit kita sampai sekarang Allah ciptakan. Enggak dulu ketika air mani menyatu dengan opum, itu Allah ciptakan sekali simsalabim gitu. Kun fayakun, jadi sudah Allah biarkan suruh berkembang sendiri. Eta mana naon. Kalau sudah begitu Allah aman dong, gak kerja lagi. Berarti ada pergerakan selain pergerakan Allah. Ada yang lain selain Allah. Ada yang berkuasa lagi selain Allah. Tuh yang begini-gininya nih, ini namanya pengawal untuk perjalanan dikir kita pulang kepada Allah. Kalau nggak ada ininya, dikir terus ya nggak ada pengawalnya ya susah. Kayak dikir nanti diajot-ajot tenang tuh, cocok. Dan kesadaran itu berkembang. Digerakkan dikir dan dikembang.
Yo, bunga tadi teh. Wan tamisat hadratu qudsihi. Nah, kecenderungan fisiknya menguasai dirinya. Orang pertama dalam menghadapi kenikmatan-kenikmatan dari Allah, yaitu orang yang lupa sekali sama Allah. Allah tidak diikut sertakan Allah itu dalam hidup kita itu. Rezeki teh kurang kudu usaha, lamun teu usaha mah meunang sama sekali uang. Bukan Allah menonton bukan mah. Ini orang yang lupa. Kita harus berjuang 100%. Allah mah hanya nanti melihatin saja. Alirannya. Awas Pak Ojo, bantu kerana Qadariyah, Jabariyah. Orang mah harus sunnah wal jamaah. Ngalangkah berjuang fisiknya bari jeung nyaksikeun bahwa kekuatan teh kekuatan al-qawi na Allah. Terus orang ngagali ilmu sareng nyaksikeun terus ieu teh ilmu na Allah lain ilmu urang. Allah na aya terus hadir. Allah nama hadir, Allah nama hadir. Maha hadir di segala-galana dohir batin orang, maha hadir di ciri orang, maha hadir di mata orang, maha hadir di pikiran orang. Lain maha hadir ngawujud, nu ngawujud mah hadir ngawujud mah eta mah sanes Allah. Katasfir ngena. Karena dengan cara lain mah kita sosok mah Allah mah ya sosok kan, karena sosok makhluk bikinan ciptaan. Terus kumaha tadi ya? Panazarul ihsana minal makhluqin. Orang yang sangat lupa itu kecenderungannya berbisik-bisik baik misalan deanana. Terus ruh kuncinya emang tidak ada, namun kesadaran puncaknya tidak ada. Daya kudusnya. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Dia menuhankan dirinya sendiri. Sehingga Fanazarul ihsana minal makhluqin. Sehingga melihat kebaikan-kebaikan itu dari makhluk. Sejahtera ini karena saya gigi, pinter ini saya karena saya rajin. Nah, itu. Panadharal ihsana minal makhluqin. Melihat kebaikan, kemaslahatan itu dia tidak menyaksikan batinnya ya, batinnya. Salah paham, batinnya melihatnya ini minal makhluqin, ini perjuangan kita semua, ini kesungguhan kita semua nih sehingga begini nih. Allah tiada. Soalnya Allah itu hanya nonton. Orang lain dia, orang lain kita. Untuk merahasia rombongan. Berhubung kita menyangkanya begitu, maka dibegitukan oleh Allah itu manusia kita. Ana inda dhanni abdi bi. Itu hadis qudsi. Kata Gusti Allah, aku itu terserah kamu. Menyangka aku pelit ya pelit. Menyangka kalau Allah itu memakai persyaratan ya tak persyaratani gitu. Jadi kasih persyaratan. Allah maha murah, Allah maha menolong, Allah maha bijaksana, Allah maha mengerti. Itu
Kita sungguh-sungguh dan terus Maha mengerti dan Allah Maha menyayangi kita. Karena kita milik Allah, bukan milik kita sendiri. Dan hidup kita ini adanya kita bukan inginnya kita, bukan inginnya orang tua kita. Hidup kita itu udah inginnya Allah. Hidup orang teh hayang-hayang tah, hayang orang tah hayang Allah. Kahayang Allah nyiptakeun Allah nu ngurus, Allah nu ngatur. Tinggal kemudian bahwa dikasih kewenangan. Milih neka kami balik dari apa neka kasalahin kami. Nah, jalmi-jalmi anu poho kelewatan poho mah melihat kebaikan-kebaikan, keberhasilan-keberhasilan itu yang disaksikan adalah makhlukin, itu makhluk dohirnya saja. Maka kalau kita begitu berarti kita termasuk orang yang gofil, orang yang paling bawah. Ngakunya saja manusia. Manusia itu makhluk paling mulia. Kalau rupanya rupa manusia, tapi kemudian kelakuannya kesehariannya begitu, maka hanya rupanya manusia, hanya gerakannya manusia, tapi hatinya belum hati manusia, sifatnya belum sifat manusia, masih hayawaniyah, saruniyah atau syaitoniyah, belum insaniyah kamilah. Ya teruskan. Walam yashhadhu min rabbil alamin. Dalam semua keberhasilan, dalam semua kesuksesan, orang yang lupa itu sama sekali tidak menyaksikan Allah dalam kesuksesan itu. Aku sukses jadi begini itu karena kesungguhanku 100%. Allah enggak ingat sama sekali. Katanya gitu. Aku punya ini, punya itu, iya aku semua. Makanya kita melancang kayak merasa memiliki, akhirnya dari awalnya lupa kesananya nanti banyak lupa. Ilmu semakin banyak lupa. Ini pemberian Allah yang maha murah, bukan karena kegigihan kita. Jadi mencari ilmu ngaji itu pengakuan kita, ekspresi batinnya kita. Aku butuh ilmu ya Allah. Nah, dituangkan di ngaji. Jadi ngaji mah lain mata ngasih ilmu. Ngaji mah pengakuan kita dari batin, ekspresi batin kita bahwa butuh. Saya itu jahil, maha bodoh, jahul, maha bodoh. Ngaji ngerasa butuh ilmu ke Allah, kasihan ke Allah. Jadi punya ilmu bukan karena ngaji, tapi harus ngaji. Karena ngaji itu pengakuan seperti sholat. Sholat itu pengakuan bahwa Allah itu maha ada. Pengakuan Allah itu maha ada, Allah itu pangeran, Tuhan. Imma i'tiqadan fasyirkuhu jaliyun. Imma i'tiqadan fasyirkuhu jaliyun. Ini kelakuan seperti tadi kalau sudah dengan batin-batinnya, maka ini namanya musyrik jelas-jelasan. Syirkun jaliyun, syirik yang terang-terangan. Syirik musyrik itu dosa Allah diampuni ku Allah. Semua dosa ada diharapkan diampuni oleh Allah, walaupun nggak tobat, walaupun belum ditobati, ke bawah maut dosanya, ayah harapan diampuni. Kecuali syirik. Kalau syirik mah tak akan Allah ampuni kalau nggak tobat.
Mana? Iya, sampai menjadi partai keadaan. Awas nih. Ini kalau sudah menjadi keyakinan bahwa kita yang pokok itu Allah mengikuti. Nah, itu namanya kalau sudah jadi karakter batin. Syirkun jaliyun, maka itu namanya syirik dohir, syirik besar, syirik dohir yang jelas. Tahu kan Allah ampuni. Tinggal kita enggak begitu apa enggak? Kita begitu apa enggak? Keluarga kita begitu apa enggak? Teman-teman kita begitu apa enggak? Yang aku muslim. Kalau masih begitu, segera tobat dan betulkan akidah itu. Itu mengkol akidah. Terus wa imma istinadan fasyirku khafiyun. Kalau hanya sandaran, maka itu masih syirik, tapi syiriknya syirik khafi namanya. Orangnya disebut kaum kasab, maqamul asrab, muktasib. Jadi tetap begini, kalau dengan batin-batinnya Allah itu tak akan semuanya tergantung kita, itu namanya syirik jali. Kalau di batinnya kita hanya melakukan sebab nanti Allah berikan. Nah itu kita masih, kalau nggak kita bikin sebab Allah tak akan bisa. Jadi Allah itu betul karena asbab. Nah itu masih syirik, tapi syiriknya syirik khafi. Jali dan hobi itu bagi kita, bagi Allah tetap aja sama syirik. Adanya syirik menjadi dua, jaliyun wa khafiyun. Bisa syirik terjadi dua, syirik jali sama syirik khafi. Syirik jelas sama syirik samar. Nisbatnya itu nisbat ke kita makhluk. Kalau nisbat ke Allah sama aja syirik, nggak jali, nggak khafi semuanya. Dan bagi Allah nggak ada yang samar. Apakah ada yang bisa disamarkan ke Allah? Takkan ada. Dinamakan syirkun jaliyun wa syirkun khafiyun, nisbat untuk kita semua. Nukieu ngaji teu? Kan masih yang kana Allah ngaji kieu teh urang ngerasa butuh bahwa urang teh teu gaduh ilmu, butuh ke Allah anu kasifatan ku sifat ilmu. Nalika aya ilmu urang eta teh ilmu Allah. Sampai ka irah ilmu Allah, sampai ka masih aya wawasan diri urang eta ilmu Allah. Kalau Allah lepaskan ilmu Allahnya, maka hilanglah ilmu di diri kita. Besar dan kecil, sedikit dan banyaknya. Jadi mereka misalkan orang ke keluarga menang ilmu, wawasan agama disampaikan atau wawasan manaon baik, baru ngerasa ieu teh wawasan ilmu Allah. Nyaho ieu nyaho itu teh ieu teh ilmu Allah. Jadinya kitu teh keur suluk eta teh. Suluk teh lain tepak lain digomah. Suluk berjalan rohaninya, kesadarannya meningkat terus, itu suluk salihin. Tepak di leuweung, ai hatena di kota kan mulai suluk.
walaupun fisiknya di kota, walaupun fisiknya sama-sama, tapi hatinya berusaha terus memisah dan kemudian kembali pulang ke kesadaran, kesempurnaan, kembali kepada Allah, itulah suluk. Karena ujilah itu ada ujilatun bidayatun, ada ujilatun nihayah, ada ujilah bidayah dan ujilah nihayah. Ujilah bidayah fisiknya, hatinya belum apa dulu, atau nggak menemui orang beberapa lama. Ujilah bidayah untuk pertama-tama, karena mengaku dirinya sangat berat sekali kalau nggak begitu. Walaupun hatinya masih di kota, tapi fisiknya sudah dipisahkan terus diusahakan akhirnya supaya bisa memisah. Setelah bisa, hatinya memisah dari makhluk, baru dia kembali lagi ke kota. Jadi walaupun fisiknya sama-sama dengan yang lain, tapi tetap hatinya tidak sama-sama. Itu salikin, ya salikin. Ya. Wa sahibu haqiqatin goba adil khalqi bisyuhudil malikil haq. Salikin. Sahibul haqiqah, orang yang telah sampai. Fasil. Sul. Wasahibul haqiqati Goba adil khalqi. Orang yang atau si pemilik hakikat itu goba adil khalqi, makhluk di hatinya sudah tiada. Makhluk dengan telinganya terdengar, makhluk dengan matanya terlihat, makhluk dengan akalnya terdeteksi, diketahui, tapi makhluk dengan batinnya tiada. Itu sahibul haqiqah. Mungkin itu karena wali mentos gitu, wah geus gitu, geus ulah berbeda, berarti urang teh aya dina wilayah. Urang aya fi hadratillah, kedikasihan marifat ku Allah. Maka yang namanya marifat itu bukan wawasan, nggak bisa digali. Allah berikan, kita tempatkan di tempat itu. Lihat deh. Wa sahibu haqiqatin goba adil khalqi bisyuhudil malikil haq. Makhluk dengan batinnya tiada, karena ada yang maha hadir, yaitu raja dari semua raja-raja, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan matanya makhluk, benda-benda bumi, benda-benda fisik terlihat. Dengan telinganya hayawan, benda-benda bumi, makhluk terdengar. Dengan akalnya, dengan indranya mungkin tercium, terasa, ya dengan indra limanya dan indra keenamnya, gaib mulki, gaib alam dunianya terlihat. Tapi ruh qudsinya menyaksikan semuanya tidak ada, yang adanya hanya satu, bahkan dirinya pun tidak ada, sekaligus dirinya tidak ada. Ya kalau begitu mas, kalau semua dengan batinnya tidak ada, berarti yang ada dua, Allah sama dirinya, sekaligus dirinya tidak ada. Dia menyaksikan bahwa dirinya tidak ada. Kamu jangan juga lakukan dia. Iya pelajaran kau itu.
ngobrol aja bosan ge nabung hansirah sari kocak ieu na aja beda ngeke karena terdiasupna lain kakak engke ujug-ujug aya sugam karekam kuruhanina jadi pendamping pengawal ruhani urang jang pulang ka Gusti Allah. Nah pulang video jadi bisa nyampeikeun deui moal kieu mah jadi ulah yang berharap entos bisa tas ngaji di dieu ke di imam ceramah nyampeikeun ieu mah lain ilmu syariat Pak lain jang gawahkeun jang rasakeun rasakan dan yang sampai dulu itu kieu ini dengekeun deui bukan untuk disampaikan ilmu ini karena orang yang belum mendapatkan izin menyampaikan tak akan bisa menyampaikan ini. Ya terus wabana anil asbabi bisyuhudi musabbibil asbabi. Dan orang itu rasanya telah hancur dari asbab musabab. Sebab dan asbab itu sudah tiada. Haus dengan batinnya sudah nggak perlu minum. Lapar dengan batinnya sudah nggak perlu makan. Batinnya tapi tetap minum, tetap makan. Tapi hilangnya dahaga dan hilangnya lapar bukan oleh minum dan makan, tapi Allah yang menghilangkan hausnya, juga Allah yang membuat kenyangnya. Sudah ke sana. Asar tapak sebab asbabinya sudah hilang di batinnya. Tuh. Nah, kalau gitu mau kepai belajar torekat. Lain batinnya. Itu usaha kenanon ke belajar torekat susah. Lain. Asbab di batinnya, keyakinan ke asbab nan lebih ke asbab busara terus mereka. Karena saib bang. Terus kemana? Bahwa abdun wajahun bil haqiqati zahirun alaihi sana asalikun lil tariqati. Inilah orang abdun wajahun bil haqiqati. Dia sudah menyaksikan, dia sudah melihat hakikat. Diperlihatkan untuk dia hakikat. Kalau perjalanan itu dia sudah tenggelam ke lautan dan menyaksikan intan berlian. Wa haqiqatun turun bolan. Wa haqiqatun lausuluhu lil maqsadi wa musyahidun nurun tajalli min jalan. Sudah Allah perlihatkan, tidak ada yang kuasa, hanya satu yang kuasa, Allah. Sudah Allah tunjukkan, sudah Allah buktikan kepada dia orang yang sudah melakukan perjalanan rohani selesai menembus ke hakikat. Orangnya kayak kumaha jalan, orangnya kalau tadinya tukang maju ya tetap maju. Yang tadinya ke pasar ya biasa aja kan. Gak ujuk-ujuk setelah begitu memakai jubah mudah-mudahan menang gede lain, gak perlu dirubah penampilan biasa aja. Mentang-mentang sudah punya dikir bukan boyohan dia nyasar dia, kecuali kalau emang ulama biasa aja.
biasa aja, yang biasa aja. Yang pegawai negeri ya terus ya pegawai terus, yang pekerja terus aja. Karena ini ranahnya di batin. Kalau orang walau dia tarekat mau kemana-mana, ini kita aduk-adukan. Kemudian kemana-mana kumapan tarekat mah di batin, di ruhani. Yang di luar mah syariat itu mah namanya waro atik untuk luaran. Tarekatnya mah batin dan bukan dukir mawaminha kendaraan perjalanan rohani. Dan kemudian ilmu adalah pengawal dalam perjalanan itu. Dan ada kemudian pembimbing dalam perjalanan itu adalah mursyid, orang yang memberikan petunjuk jalan rohani pulang kepada Allah. Yang begininya nih harus jelas nih dalam tarekat punya sieuna pula wali. Sok nyembah bae. Ya. Qad istawalla ala madaha ghairu annahu gharikul anwari matmusul kasari. Gharikul anwari terus matmusul kasari. Terus Qad golama sakruhu ala sahbihi wa jam'ihi ala firqihi. Dia yang sudah Allah berikan, yang Allah sudah tunjukkan, menyaksikan hakikat itu namanya marifat. Ayo, ya mah kata tarif marifat naon hakikat itu nyaho. Iya ilmu ya syariat pagawean yang dilakukan untuk fisik, tarekat dilakukan untuk ruhani, kemudian dikasih lampu cahaya di batin, yaitu marifat. Kalau di syariat namanya ilmu syariat, ilmu luaran akliyah. Kalau di batin namanya marifat, kelas-kelas marifat terus. Jadi dari suluk juga sudah diberikan marifatnya, marifat. Dan kemudian puncaknya sampai menyaksikan hakikat itu namanya marifat puncak, arifin. Awal-awal cahayanya datang dan kemudian setelah sudah sampai wasil, dia sudah bukan mengejar-ngejar cahaya, tapi dia sudah gorikul anwari, dia sudah berada dalam cahaya, dia sudah bergaul dengan cahaya, dia hidupnya sudah bersama cahaya, dia sudah jadi cahaya. Kalian tuh ya, nggak saya ngide banget lah. Iya penghujung ikam pakai saya nah itu ngajin aja sama bodoh kabe. Kiai turun, jangan bodoh aja semua. Nanti ngaji kan. Yes, kajian terus baik. Ulah didengekeun, mun aya nyai kanan jahit kajian tentang baik. Ulah sia ge nyasam, kajian nyasam we gitu. Wa fana'uhu ala baqaihi wa ghaibatuhu ala hudurihi. Fana'uhu ala baqaihi. Dari panahnya sudah, dari kehancurannya sudah menjadi kekekalannya, karena dia sudah pulang ke zat Allah yang maha kekal. Kita sebagai makhluk, panahnya makhluk itu barang hancur. Makanya ada istilah hadisnya. Man arafa nafsahu bil fana'i
faqad arafa rabbahu bil baqa. Maka seseorang ketika sudah menyaksikan dirinya dalam kefanaan, maka otomatis dia akan menyaksikan zat Allah yang dengan kekekalan, zat Allah yang maha kekal. Tenang tante mengaji dia. Tenang. Mau ngomongkan perdebatan banget, karena keluar rumah sakit kan. Gorengan, gorengan. Orang kehidup canjang jujur ke Allah, canjang hari ke Gusti. Cenah hukum aku ibadah. Fungsinya ibadah kan? Pengakuan sholatnya terus ngahadir-hadirkeun Allah dikir teh supaya aku urang teh Allah teh mah hadir. Mun shalawat ngahadir-hadirkeun Kanjeng Nabi. Makana al-wusul ila hadratil maqbul wal wusul ila hadrati rasul. Sampai ke Allah dan kemudian Allah perkenalkan dengan ruh tersuci, ruh teragung, huwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau disyariatkan sholat hanya ibadah, mencari pahala, mencari surga. Sholat semua yang amalan dohir dan batin dalam terekat bukan untuk mencari pahala, tapi juga bukan fanatik pahala, bukan anti surga, bukan. Tapi yang dicarinya Allah, menghadirkan Allah, dirasa Allah ayah. Dan Allah teh nonton di langit lain. Kalau memang kekeran di langit. Begitu nggak menyangkanya tadinya? Bangun Allah tetap ikut campur di hirup orang bogoh ini semua saya skenarionya Allah. Terus orang ya sudah bagaimana lagi? Itu semua sudah diatur, makanya kita bilang alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin Allah nu ngurus-ngurus daya. Jadi terus sampai ngerasa Allah itu maha ayah, orang tiada, sadayana ku Allah, kemudian kita berkelas. Orang-orang yang sudah seperti itu, maka dia sudah bukan mengejar cahaya, dia sudah berada dalam cahaya, bergaul dengan cahaya, hidup di dalam cahaya. Batiniahnya awas cahaya, lain cahaya lampu, lain cahaya canggih, bukan cahaya sinar. Yang disebut cahaya dalam ilmu tasawuf adalah kesadaran, ketahuan, kemahatauan, marifat. Terus Wawaibatuhu ala huzurihi, dan ketiadaannya menyatu ke kehadirannya Allah yang maha hadir. Karena ya bacaan Allahu hadir. Dan mungkin rasakan, pahami, tafakuran, rasakan. Ini bukan untuk disampaikan, tapi untuk dirasakan. Mulai rame nama, wajib begitu. Atau mungkin dipejakan. Tanya pejakan ini gimana? Bukan untuk diobral, untuk dimakan oleh kita, dirasakan kemudian reaksinya seperti apa. Kalau ilmu syariat iya dikasih tahu ke orang salah kasih tahu, kalau mereka benar berbuat
Bahkan dalam tarekat itu ketika melihat kesalahan orang itu malu. Malu apa? Malu seperti melihat auratnya orang. So, orang kamu ke nangtung atau ke diuk batur encing bogo kanjutna kan tinggal isin tadi kali. Ada ditinggalkan terus apa isin tinggalin enggak? Itu orang yang sudah jalan tarikatnya ketika melihat kesalahan orang itu enggak dibuka di aibnya di kemana-mana. Orang yang kenal Allah itu justru dia nggak mau melihat kesalahan orang. Ini mau gali kesalahan orang dari korek sampai dalam. Orang-orang ahli Allah justru malu melihat kesalahan orang itu seperti melihat auratnya orang lain. Kebeda orang nyeleuk hajat batur. Resep juga. Ih, si teh dia terpompai. Enak gitu. Karena makrifatnya selain ilmu sudah menjadi karakter dan sifatnya. Sudah dia tidak mau menyaksikan kesalahan orang lain. Ketika melihat kesalahan orang lain itu dia menunduk. Karena yang ada hanya Allah. Dirinya tidak berdaya, dirinya tidak merasa ketika melihat orang lain salah, dia tidak merasa dirinya lebih dari orang yang melakukan kesalahan itu. Menyaksikan orang-orang yang bermaksiat, dia tidak melakukan lebih suci dari orang yang melakukan kemaksiat itu. Karena maksiat itu tajalli koharnya Allah. Kalau orang yang sudah tembus ke hakikatnya, tak akan seperti itu. Waribut hebat kan? Nusa Tibut Medina bola ya. Pemain apa penonton? Penonton. Agama sendiri.